Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Tidak semua pesepeda memiliki lebih dari satu jenis sepeda. Tetapi bagi pesepeda rekreasi, sepeda gunung adalah pilihan yang umum. Sepeda gunung, di samping harganya lebih murah dibandingkan road bike, juga bisa digunakan kemana saja. Bisa digunakan untuk bersepeda ke gunung, jalan setapak, dan bersepeda di perkotaan di akhir pekan. Tetapi bagi pesepeda yang menyukai kecepatan, sepeda gunung memiliki batasan tertentu. Kecepatannya rata-rata 15% lebih lambat dibandingkan road bike. Memang pilihan optimal untuk kecepatan adalah sepeda road bike. Tetapi bila hanya sepeda gunung yang dimiliki, bukan berarti menyerah untuk memacu sepeda dengan kecepatan yang tinggi. Berikut ini beberapa tips dan trik yang dapat diterapkan untuk membantu memaksimalkan kecepatan sepeda gunung. 1. Pilihan ban. Hal yang turut memperlambat kecepatan sepeda adalah rolling resistance. Rolling resistance erat kaitannya dengan ban, karena ban yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Ketika membeli sepeda gunung, biasanya ban yang terpasang adalah ban khusus untuk medan off-road, dengan ban yang lebar dan tapak atau knop yang agresif, knop yang besar-besar. Ban lebar dengan knop yang agresif akan meningkatkan rolling resistance, sehingga akan mengurangi kecepatan sepeda. Bila Anda menyukai kecepatan dan jalur bersepeda tidak terlalu membutuhkan traksi yang tinggi, seperti jalur setapak gembur atau berlumpur, dan kebanyakan bersepeda di jalan beraspal, maka untuk meningkatkan kecepatan sepeda, ganti ban dengan lebar yang kecil antara 1,5 inci sampai 1,9 inci, dan memiliki knop atau tapak yang kecil-kecil dan rapat. 2. Optimalkan tekanan ban. Tekanan ban sepeda gunung biasanya lebih rendah agar gaya traksi ban lebih tinggi ketika melibas jalur off-road. Tetapi ban bertekanan rendah juga meningkatkan nilai rolling resistance. Maka pastikan tekanan ban sepeda Anda lebih tinggi. Setidaknya pompa ban dengan tekanan tertinggi yang tercantum di dinding ban. Misalnya pada dinding ban tercantum 60 max PSI, maka pompa ban dengan tekanan 60 PSI. 3. Ban tubeless. Ban tubeless memiliki tekanan yang lebih rendah, tetapi rolling resistance-nya juga rendah, sehingga akan mengoptimalkan kecepatan sepeda. Tetapi ban tubeless di sini memang benar-benar ban tubeless, bukan tubeless 3D. Ban tubeless 3D masih memiliki rolling resistance yang tinggi, walaupun lebih rendah dibandingkan ban cleanser biasa. 4. Gunakan clipless. Tidak hanya road bike, pedal sepeda gunung pun juga ada jenis clipless. Maka untuk meningkatkan kecepatan di jalan aspal, ganti pedal Anda dengan pedal clipless. Pedal clipless membuat kaki Anda tetap berada di pedal, sehingga memaksimalkan kendali Anda terhadap sepeda dan meningkatkan efisiensi kayuhan. 5. Lumasi drivetrain Anda. Gesekan antar komponen sepeda seperti rantai dengan chainring atau sprocket dapat mengurangi efisiensi kayuhan. Lumasi secara teratur drivetrain sepeda Anda. Pastikan rantai, chainring, kaset, dan pemindah gigi Anda dilumasi dengan baik untuk memastikan semuanya beroperasi dengan lancar. 6. Ganti komponen yang aus. Komponen yang aus seperti rantai, chainring, atau kaset membuat drivetrain tidak berfungsi dengan optimal. Rantai yang lepas akan memperlambat perjalanan Anda. Kemudian, rantai yang aus membuat tenaga yang disalurkan ke pedal lebih banyak terbuang. Drivetrain yang tidak aus dan terlumasi dengan baik rata-rata hanya mengurangi tenaga sebesar 2%. Sedangkan drivetrain yang aus dan tidak terlumasi dengan baik rata-rata akan mengurangi tenaga sebesar 5%. 7. Optimalkan perpindahan gigi. Seringkali perpindahan gigi tidak optimal, terasa lambat, atau terkadang rantai berpindah sendiri. Kondisi ini akan mengurangi efisiensi transfer tenaga dari pedal ke roda belakang.
sehingga akan menurunkan kecepatan sepeda. Lakukan penyesuaian pemindah gigi dengan mengatur kembali baut H dan L, dan ketegangan kabel dengan memutar barrel shifter. 8. Perhatikan kanvas rem. Kanvas rem yang bergesekan, padahal Anda tidak menarik tuas rem, tentunya akan memperlambat sepeda. Untuk itu, sebelum bersepeda, periksa kanvas rem. Apakah ada jarak yang optimal antara kanvas dengan rotor cakram? Atau perhatikan juga kondisi rotor. Bila rotor rusak atau bengkok, membuat kanvas rem akan bergesekan pada area tertentu, walaupun tuas rem tidak ditarik. 9. Sesuaikan suspensi. Bersepeda dengan menggunakan sepeda gunung yang memiliki fork suspensi memang enak ketika di jalur yang bergelombang. Tetapi ketika bersepeda di jalan aspal, akan terjadi efek bobbing, di mana sebagian tenaga yang disalurkan ke pedal akan diserap oleh pergerakan suspensi, sehingga tenaga yang diterapkan tidak seluruhnya tersalurkan ke roda belakang. Untuk itu, pastikan suspensi terkunci ketika bersepeda di jalan beraspal. 10. Sempurnakan posisi sadel. Memposisikan sadel pada ketinggian yang ideal membuat kayuhan lebih efisien. Sadel yang terlalu rendah membuat paha depan dan lutut Anda bekerja terlalu keras, sehingga akan membuang banyak tenaga Anda. Pastikan Anda mengayuh sepeda dengan posisi kaki yang normal, tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. 11. Bersihkan sepedamu. Walaupun setting sepeda sudah optimal, pergeseran gigi lebih mulus, menggunakan komponen yang tidak aus, tetapi bila drivetrain dalam keadaan kotor, akan menghambat kecepatan sepeda Anda. Lumpur, kotoran, dan butiran tanah akan masuk ke setiap celah sepeda Anda. Walaupun sepeda diberi pelumas, tetapi butiran debu, pasir, dan tanah tetap akan menggores komponen sepeda Anda. 12. Profil aerodinamis. Bersepeda di jalan datar, hambatan paling utama adalah hambatan udara. Semakin tegak posisi pesepeda, semakin besar pula hambatan udara. Agar sepeda Anda bisa melaju kencang, kurangi hambatan udara dengan menggunakan pakaian yang ketat, sehingga tidak menjadi layar yang menghambat kecepatan ketika diterpa angin. Posisikan duduk Anda lebih aerodinamis, bisa dengan menyelipkan siku ke bagian dalam, siku rapat ke dada Anda, atau lebih merunduk. Bila perlu, turunkan ketinggian handlebar 3 cm atau lebih di bawah ketinggian sadel, agar posisi bersepeda lebih aerodinamis. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.